Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Oh iya udah. guys. Apa kabarnya? Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana liburannya kan kita ini ya liburnya lumayan lama. Kemarin libur Lebaran, terus juga ada online 2 minggu. Kalian ada pergi-pergi kemana gitu nggak liburnya? Aku sih pulang ke rumah ya, tapi aku sering ke pantai sih karena rumah aku dekat pantai sih kebetulan. Eh, sama, aku juga ke pantai, tapi ya nggak ke dekat rumahmu sini, soalnya Tuhan, aku cuma di Anyar aja. Eh, Oh tapi iya. ya, kayak kurang nggak sih liburnya? Pengen libur lagi. Kamu pengen libur berapa lama, Rama? Minimal 2 bulan lah. Itu nggak akan mungkin kalau 2 bulan mah. Kalau Safia gimana liburannya? Kalau aku liburan kemarin cuman ke rumah sepupu aja sih. Hmm. Enak sih. Jadi kayak istirahat gitu ya liburnya. Soalnya kan apalagi tahun depan kita juga pasti udah mulai sibuk banget. Maaf ya guys. Ada motor lewat kenceng banget. Ya itu Gak tadi sih. Sibuk mau koas dan segala macamnya. Jadi kayak ya liburnya gitu deh. Kayak aku juga masih ngerasa vibes liburannya tuh masih kenceng banget gitu loh. Jadi kayak masih mager kalau mau Terbalik. kuliah. Mm-mm. Mm-mm, bener banget. Terus enaknya kita ngapain ya biar gak begitu penat gitu rasanya karena mikirin akademik. Tahu nggak sih, kalian sempat lewat nggak di FYP kalian tentang podcast Raditya Dika itu loh, yang sekarang lagi happening banget. Itu Oh, yang uh, sama dokter Gia ya? Iya, Dokter Gia sama Dokter Tirta itu. Tapi kan yang bikin serunya itu kan juga antara Dokter Gia sama Dokter Tirtanya itu kan pada heboh ya. Dokter Tirta kan tipikal orang yang heboh gitu ya. Kayak seru banget gitu loh. Apalagi kan aku juga penasaran nih kayaknya kok bisa ya Dokter Tirta tuh selain beliau juga dokter, tapi ternyata kan beliau kan juga punya bisnis yang nggak kalah kayak yang bagus-bagus gitu loh bisnisnya. Katanya ada bisnis sepatu. Terus dia tuh kayak sempat viral juga di Jogja loh guys. Kita Oh, bahas itu yuk. berarti dia keren banget ya. Iya, makanya aku pengen tahu itu tuh karena katanya tuh beliau kan nggak hanya seorang dokter ya, juga bisnis terus sekaligus orang yang punya perjalanan hidup yang jujur enggak biasa. Karena dia katanya tuh kayak pernah bangkrut total, terus pernah hidupnya tuh susah banget, tapi sekarang justru punya bisnis yang kayak omsetnya tuh kayak miliaran loh. Wow. Wow, dan yang buat aku tertarik, dia itu nggak lahir langsung sukses, tapi ada perjalanan hidupnya. Makanya di podcast kali ini kita nggak cuma cerita, tapi juga bakal bahas pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nah, oke oke. Aku tahu sih Dokter Tirta. Mungkin kita mulai dari lahir beliau dulu ya. Kalau yang aku tahu beliau tuh lahir di Surakarta, di Solo, pas tanggal 30 Juli 1991. Dan kalau dari pendidikannya ya, karena kita manggilnya dokter, pastinya beliau kuliah di Fakultas Kedokteran dan ternyata beliau tuh kuliah di UGM. Udah Oh, udah UGM, FK lagi. Gimana nggak keren loh? Dan dari yang aku tahu juga Dokter Tirta tuh pernah ngomong kan gitu di podcastnya Timothy Ronald. Aku pernah nonton kalau misalnya beliau tuh juga cum laude. Jadi kayak bayangin aja udah cum laude, kita aja dapetin nilai dapetin nilai aja kan pasti udah susah-susah banget kan, apalagi sampai cum laude. Habis itu FK, PTN top 3 di Indo. Jadi kan udah pasti kayak beliau tuh unggul lah dan pinter banget. Dan aku tuh ingat beliau tuh pernah bilang kalau misalnya setelah beliau lulus di tahun 2013 ya, beliau tuh sempat dapat tawaran langsung gitu loh beasiswa, dan itu tuh ke luar negeri. Beasiswa dalam negeri aja kan susah banget, apalagi ke luar negeri, ke Jerman. Wow. Padahal Habibie kan juga pernah ya kuliah di Jerman. Dan kalau dipikir-pikir itu kan sebenarnya itu golden opportunity banget kan buat dapat beasiswa dan juga di luar negeri lagi. Pasti kalau misalnya orang-orang ditawarin, pasti pada langsung nerima kan. Tapi yang aku tahu juga ya Rep, ternyata dia tuh malah nolak loh karena eh, ya karena satu dan lain hal mungkin ya. Dan itu menurutku tindakan yang berani banget sih. Iya sih, kayak maksudnya untuk beasiswa dalam negeri aja kayak gak semua orang tuh bisa dapat, apalagi ini bisa keluar negeri gitu loh. Dan beasiswa siapa yang nggak mau, siapa yang nggak bangga. Tapi ya daripada take risk yang gede, yang ibaratnya nggak bisa ditanggung diri sendiri, ya jadi beliau tuh setauku nggak ngambil karena alasannya emang belum siap waktu itu, dan lebih milih untuk lanjut kerja aja di puskesmas kalau nggak salah, di Turi sama di RSUGM, karena katanya beliau tuh kayak mau ngelihat realita langsung gitu loh. Karena kan ya kita kita juga mengalami kalau misalnya kuliah nih banyak teori, banyak ya udah berkutat di buku, e-book segala macam, tapi kan jelas prakteknya itu pasti beda. Makanya dari yang aku ingat sih beliau pernah ngomong ya pengen cari pengalaman langsung terjun ke lapangan. Wow, jujur keren banget ya alasannya beliau tuh.
Terus mungkin ya itu dari situ kali ya. Jadi beliau tuh terbentuk mindset yang realistis dan juga kuat gitu kepribadiannya. Nah, juga Dokter Tirta ini yang menurutku paling real adalah perjalanan beliau ini nggak langsung sukses loh. Iya, aku dengar ceritanya tuh katanya beliau tuh malah sering gagal loh di awal. Dia juga pernah jualan gorengan, gelang power balance, jam tangan, sampai flash disk. Dan semuanya itu nggak berhasil. Bayangin aja, kita mungkin gagal sekali udah langsung down. Sedangkan dia gagal berkali-kali. Terus katanya yang jujur ini kasihan juga ya dan mungkin kalau kita ada di posisi itu belum bisa sekuat beliau. Jadi ini tuh salah satu titik terpuruknya beliau. Jadi pernah ditipu pas beli sepatu dalam jumlah yang besar dan akhirnya itu bikin Dokter Tirta ini tuh jadi bangkrut total sampai uangnya habis dan juga pasti kalau kayak gitu kan bukan cuma tentang materi ya, pasti ada mental juga yang dipertanyakan gitu istilahnya. Karena di saat itu juga pas beliau tuh bangkrut total katanya sampai makan roti basi coba kan padahal kasihan ya kita mikirnya sampai kasihan gitu ya. Ya, itu sih bukan cuman susah, tapi benar-benar bertahan hidup gitu. Kalau kita di posisi itu, jujur aja mungkin aku udah nyerah. Iya sama aku juga mungkin ya nggak bisa sekuat beliau gitu ya tapi justru di situ malah beliau tuh kerennya gak berhenti malah mulai mikir gue masih punya apa ya untuk beliau putar lagi. Dan ternyata tuh titik baliknya tuh nggak datang dari hal yang sangat sederhana ya. Dia mau jual sepatu koleksinya, tapi ternyata sebelum dijual dia cuci dulu. Ya, mungkin sebenarnya itu kayak kita apa ya biar laku kali ya kayak dan biar oh Mm, enak nih sepatunya wangi nggak bau kaki dan lain hal. Tapi ternyata tuh itu jadi apa ya attract orang untuk kayak wah berarti bisa nih gue cuci sepatu sama lu gitu. Jadinya awalnya kan iya. bisa untuk ya udah kelihatan visualnya lebih bagus terus juga lebih enak gitu. Tapi ternyata orang-orang malah salfok gitu. Tertariknya malah minta dicuciin sepatu gitu. Keren sih. Dan dari sana kan jadi sadar ya. Jadi kayak ini tuh bisa jadi peluang ya. Dan dari sana tuh ternyata dari mulai dari hal itu dia mulai foto lah hasil cuciannya terus diposting ke media sosial dan pelan-pelan dia mulai dikenal sampai akhirnya viral tuh di Jogja. Iya makanya itu kan kayak menarik banget karena kadang tuh dia kan abis bangkrut nih terus tiba-tiba mau jual sepatu karena nggak ada duit lagi dan itu malah jadi peluang gitu peluang yang ibaratnya kalau misalnya beliau saat itu nggak bangkrut mungkin nggak akan ada usaha yang sekarang juga kan karena ya kesempatan itu kan nggak datang cuma-cuma gitu kan tapi ya mungkin dari hal kecil yang dilakukan dengan niat terus antara kita peka apa enggak sih melihat kayak opportunity oh ini nih bisa nih dijadiin peluang bisnis dan segala macamnya jadi menurutku keren karena dia bisa bikin laundry sepatu yang apa ya rame yang laku yang brandnya apa sih kalau nggak salah Shoes and Care nah si Shoes and Care kan awalnya kecil-kecilan terus sekarang brandnya udah gede banget. Iya, sekarang juga cabangnya udah 30-an di berbagai kota di Indonesia. Dan omsetnya hampir menyentuh di 2 miliar rupiah per tahunnya. Dan yang menarik, dia nggak langsung besar, tapi semuanya bertahap. Dia bangun dari kepercayaan pelanggan, kualitas, dan konsistensi. Dimana menurutku beliau tuh beneran memanfaatkan apa ya bawaan lahir kayak privilege-nya karena udah pinter secara pola pikir dan itu tuh dipakai buat Mhm. baca pasar karena kan waktu itu pasti ya zaman dulu banget ya orang pasti jarang kan laundry sepatu dan segala macam jadi artinya beliau itu masuk ke dalam market yang kosong kayak nggak ada pesaing sama sekali makanya udah bisa sampai segede itu brandnya bisa 30 cabang omset 2 miliar per tahun kan lumayan banget. Nah, tapi kalau misalkan kita analisis nih ya, sebenarnya itu apa sih yang bikin beliau bisa sampai di titik ini? Jujur, menurutku ya dari cerita-cerita hidup beliau yang sering diceritakan di podcast, itu salah satunya itu karena Dokter Tirta ini tuh punya mental yang tahan banting. Kayak tadi udah gagal berkali-kali sampai bangkrut total, bahkan makan roti berjamur, tapi beliau tuh tetap lanjut, malah bisa bikin usaha baru gitu. Terus kayak Reva tadi, karena mungkin beliau sudah punya privilege untuk punya pola pikir yang bagus gitu. Jadi beliau tuh juga jeli gitu loh melihat peluang kalau ya bisnis cuci sepatu ini jarang, jadinya beliau bukalah, makanya bisa sampai sesukses sekarang ini. Hmm, dan yang ketiga sih menurut aku beliau ini orangnya cukup konsisten dan tahan banting ya. Kadang tuh kan kalau misalkan
gagal itu kan bukan berarti karena kita nggak bisa ya, tapi karena memang mungkin kita udah duluan nyerah dan udah terlalu cepat untuk memutuskan untuk berhenti gitu ya. Iya, bener banget. Sedangkan kalau beliau ini kan saat gagal, beliau jalan lagi, jalan terus walaupun ya pelan-pelan, tapi pasti gitu jalannya. Dan yang bikin Dokter Tirta beda dari yang lainnya adalah nilai kemanusiaannya. Dokter Tirta mempekerjakan anak jalanan, anak pang, bahkan mantan narapidana. Dan katanya ya, aku juga pernah sempat baca satu artikel itu, dia beliau ini juga nggak cuman kasih kerjaan doang, tapi juga bantu kehidupan mereka kan. Bahkan ada yang sampai dibiayain sekolah sampai S2 loh. Dan juga Dokter Tirta pernah jual mobil mewahnya loh, biar nggak ada gap sama karyawannya. Nah, kalau misalnya kantor aku nih ya, ini tuh bener-bener level empatinya tuh tinggi banget ya. Kalau dipikir-pikir, empati yang Dokter Tirta punya itu nggak muncul gitu aja ya. Iya sih, kayak ada proses yang emang panjang buat ngebentuk gimana sih cara dia tuh melihat hidup dan orang lain tuh seperti apa gitu. Ini menurutku ya terkait mungkin ketangguhan beliau dan mungkin sifatnya yang kita tahu kayak keras segala macam ya itu bukan dari pengalaman jatuh bangun dari bisnisnya aja gitu kan. Tapi ya mungkin ada pengalaman pribadi Ya. lain yang mungkin lebih dalam, mungkin termasuk soal keluarga atau mungkin ya keyakinan karena kan ya kita tahu kan dokter Tirta kan salah satunya viral karena beliau juga ada perjalanan banyak kisah gitu ya. Nah, sebenarnya iya sih, aku juga jadi penasaran ya. Mungkin kalian juga penasaran. Sebenarnya apa sih yang ngebuat Dokter Tirta tuh jadi punya cara pandang yang bikin Dokter Tirta tuh sekuat itu walaupun udah gagal berkali-kali. Dan ternyata tuh di satu sisi di kehidupan Dokter Tirta tuh juga ada cukup yang kurang dibahas sih. Tapi menurut aku ini suatu hal yang impact-nya itu besar banget. Ya perjalanan spiritualnya sih. Ternyata tuh sama dalamnya tuh sama perjalanan hidup yang lainnya. Gimana? Enggak sih kan. eh, Agama yang dianut itu ternyata tuh ada berbeda sama orang tuanya gitu. Iya, dan ini menurutku cukup menyentuh ya, karena ternyata Dokter Tirta itu berasal dari keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Ibu beliau menganut Kristen, sedangkan ayahnya menganut Islam. Nah, makanya itu mungkin ya aku tuh juga pernah nonton podcastnya beliau yang membahas tentang itu. Yang bikin beliau sedih adalah karena ayahnya itu dikritik orang lain sebagai orang tua yang gagal mendidik anak. Karena ya ya ayahnya Islam tapi anaknya Kristen kayak gitu. Makanya banyak kritikan yang masuk apalagi kan ya teman-teman tahu kalau misalnya topik tentang agama di Indonesia itu kan lumayan sensitif apalagi udah sampai bilang kalau misalnya orang tua gagal buat didik anak lah karena agamanya beda dan lain hal. Padahal kan sebenarnya untuk agama itu kan ya masih balik lagi ke individualnya gitu loh. Menurutku itu udah sifatnya udah pribadi banget. Karena juga sebenarnya dari latar keluarga aku juga agamanya lumayan berpencar-pencar ya. Jadi kayak bundaku itu juga mualaf. Jadi kayak em, agak relate rasanya gitu sama Dokter Tirta. Nah, iya, padahal saat ayahnya itu dikritik, itu tuh lagi perjalanan umroh yang seharusnya kan jadi momen yang syahdu, terus juga tenang gitu. Tapi dari situ ayahnya sampai nangis banget. Bahkan rasanya tuh ya sedih banget gitu kan. Padahal lagi momen ibadah gitu. Nah, bayangin nih ya kalau misalkan kita di posisi beliau sebagai anak, pasti itu tuh kayak ninggalin luka gak sih? Dan ternyata tuh emang momen itu benar-benar kayak membekas di ingatan beliau, bahkan sampai kayak bertahun-tahun gitu beliau masih ingat. Sampai akhirnya ketika Dokter Tirta udah dewasa, Dokter Tirta mulai banyak refleksi tentang hidup dan juga tentang keyakinan beliau. Dan di usia sekitar 20 tahunan, beliau memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dan yang menurutku menarik itu karena Dokter Tirta itu memutuskan jadi mualaf ya bukan karena tekanan sosial, jadi bukan karena orang lain ataupun mungkin keluarga, tapi ya emang mungkin karena pengalamannya banyak. Jadi kan prosesnya pasti udah panjang banget apa yang beliau lihat, dirasakan, terus juga apa yang dipikirkan sendiri. Karena jujur ya seperti yang aku bilang ya, karena kan bunda aku juga mualaf. Jadi aku tuh eh, belajarnya dua waktu masih kecil. Jadi tuh kayak belajar Islam, terus juga belajar Kristen. Terus baru dikasih pilihan kayak kira-kira kamu di antara dua ini lebih condong atau lebih suka ke arah yang mana gitu kan. Dan makanya aku kayak waktu beliau bilang beliau itu sedih ya juga relate karena kan otomatis pandangan orang terkait orang yang mualaf mungkin sebagai kita umat Islam ya bagus aja. Cuma kalau misalnya umat Kristen yang melihat kan berarti ya tetap ibaratnya kurang enak lah dilihat karena kan meninggalkan Tuhannya untuk Tuhan yang lain atau murtad kayak gitu.
dari ceritanya Dokter Tirta, terus juga cerita kamu ya, Ref, itu kayak nunjukin banget gitu loh kalau sebenarnya perjalanan spiritual itu memang sangat personal banget ya sifatnya tuh. Iya, dan aku juga jadi belajar untuk nggak gampang menghakimi pilihan orang lain. Dan juga mungkin ada nilai toleransi ya yang bisa kita ambil dari Dokter Tirta. Karena beliau dari kedua orang tua yang berbeda agama, jadi beliau pasti menjunjung tinggi rasa toleransi terhadap yang beda agama. Ya, kita juga karena kita kan nggak pernah tahu ya cerita lengkap dari keputusan seorang. Mungkin dari semua keputusan-keputusan menjadi seorang mualaf itu kan banyak juga yang telah dilalui kan. Dan mungkin justru itu pengalaman itulah yang membuat beliau itu punya empati yang cukup besar lah ke orang lain. Nah, ngomong-ngomong ya soal tadi kan kita udah bahas kalau Dokter Tirta itu sukses ya di dunia bisnis dengan omset 2 miliar per tahun. Tapi ternyata beliau tuh tetap menjadi dokter gitu loh. Karena biasanya banyak sih dokter-dokter sekarang tuh kalau udah bisnis ada yang emang pengen fokusnya aja tuh ke bisnisnya aja. Tapi Dokter Tirta ini tuh ternyata masih tetap praktek sebagai dokter. Karena menurut beliau ini menjadi dokter itu bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi udah menjadi sebuah pengabdian gitu. Iya sih, aku juga ingat banget waktu pertama kali Dokter Tirta viral itu kan karena beliau edukasi sambil marah-marah. Itu waktu kita masih pandemi COVID. Dan ternyata beliau tuh juga jadi relawan. Jadi kayak beneran terjun langsung ke lapangan. Padahal kan kita tahu waktu itu pandemi, COVID belum ada obat yang jelas pastinya apa. Terus juga banyak banget kasus orang meninggal, terus yang tua-tua, yang muda-muda dan segala macamnya. Terus juga waktu itu belum ada vaksin, terkait vaksinnya juga kalau ada belum halal dan lain hal. Jadi kan pasti banyak banget yang dipikirkan gitu loh. Tapi beliau tetap menjadi relawan ya karena udah prinsip hidupnya gitu loh. Jadi kayak dia nggak mau kehilangan tujuan hidupnya. Karena kan dari awal juga beliau ya dokter gitu kan. Jadi dokter mengabdi pada masyarakat juga kayak gitu. Dan itu menurutku keren. Karena nggak semua orang pengen jadi relawan COVID. Apalagi waktu itu masih belum jelas ini penyakit kira-kira seberbahaya apa. Kayak gitu sih menurutku. Iya, dan juga dari kisah Dokter Tirta ini aku belajar bahwa kalau hidup itu nggak harus selalu berjalan mulus. Dan menurut aku ya, gagal itu sih bukan akhir, tapi emang bagian dari proses. Toh kita juga di FK sebagai mahasiswa juga kan kadang kita capek belajar, mungkin kadang nggak sesuai hasil, tapi kan itu semua bagian dari proses yang nanti ya sama kayak dokter Tirta. Nanti kita harus menjadi dokter yang senantiasa bisa bermanfaat, juga selalu mengabdilah kepada masyarakat gitu. Bener banget. Dan juga selain itu, kita juga selama hidup tuh harus tetap bergerak gitu loh. Jangan eh, berhenti. Walaupun kita bergerak pelan, itu nggak apa-apa banget. Karena sebenarnya hidup kita itu kayak lari maraton gitu kan. Bukan kayak lari sprint. Makanya harus tetap bergerak walaupun pelan itu nggak apa-apa banget. Mm-mm. Iya sih, aku setuju sama teman-teman. Karena kalau misalnya dari apa yang kita bahas ya, kayak dokter Tirta pun kalau misalnya beliau nggak bangkrut, ya mana kepikir untuk membuat bisnis baru. Makanya kan sebenarnya kita tuh harus peka gitu kan untuk melihat peluang di sekitar kita. Misalnya kita orangnya jago gambar atau gimana. Mungkin dari hobi untuk stress relief kita, dari hiruk pikuk kuliah yang berangkat jam 7 pagi pulang jam 5 sore ini kan siapa tahu bisa dijadikan peluang bisnis juga gitu kan skillnya itu tadi. Jadi kayak apa ya yang bisa aku ambil juga dari dokter Tirta ini jangan fokus hanya satu bidang gitu loh. Jadi kayak kita tuh juga bisa loh untuk explore yang lain. Apalagi kalau misalnya itu memang membawa manfaat buat kita dan mungkin juga orang-orang sekitar kita. Itu sih menurutku jadi kayak keren aja beliau ini karena banyak hal yang ternyata relate sama kita. Iya, setuju banget. Oke, mungkin cukup kali ya. Aku juga jadi tambah insight-nya. Banyak banget insight baru yang aku dapat dari bincang-bincang kita sekarang ya. Terus kayak aku baru tahu kalau misalkan dokter Tita nggak hanya seorang dokter juga, ternyata juga pembisnis hebat dan ternyata backgroundnya itu secomplicated itu ya ternyata dan sampai bisa menjadi seorang dokter Tita yang udah di titik ini gitu banyak perjalanan dan kisahnya ya. Mungkin aku kasih ya buat sharing-sharingnya tadi udah Reva juga tambahin ceritanya juga gimana itu buat aku jadi apa ya ibaratnya tuh tambah bersyukur lagi gitu ya dengan apa yang aku milikin sekarang gitu. Mungkin kita cukupin ya teman-teman untuk episode podcast kita kali ini ya Rev ya. Kayak Kaira dan Sofia, gimana? Ini menurutku udah ini sih kayak kita jadinya banyak ngobrol tentang Hmm? ya mungkin salah satu tokoh yang kita kagumi ya karena beliau ini
dokter yang selain sukses jadi dokter terus juga sukses di bidang lain kayak gitu ya, ada sharing-sharing cerita dikit gitu. Apalagi kan ya setelah lama liburan kan udah gak terlalu banyak ngobrol sama orang juga kan, jadi kayak Iya benar. lebih enak aja sosialisasi lagi. Benar, benar, benar. Aku juga setuju. Jadi bikin tambah insight baru, terus juga tambah motivasi ya, mungkin untuk eh, kita melihat peluang-peluang lagi ke depannya. Oke, mungkin ini langsung kita akhiri aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan kita sampai akhir. See you. See Dadah. you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.